Film ini menceritakan awal mula seorang pria yang diperebutkan oleh sekelompok pendekar dari aliran hitam, untuk dijadikan seorang pendekar yang maha sakti. Sebelum melanjutkan menonton, kamu bisa subscribe terlebih dahulu, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi kamu, agar dapat selalu video-video terbaru dari kami. Kita langsung saja bahas review filmnya. Kakek ini sedang duduk santai, tiba-tiba terbangun dan melihat sekelompok pendekar yang datang ke gubuknya, lalu menghampirinya, sambil berkata, "Para pendekar sakti mau menyambangi gubukku, ada apa?" Dengan muka polosnya, "Silahkan Nyai, silahkan," kata si kakek itu, lalu salah satu pendekar itu berkata, "Tidak usah lingsir, cukup di sini saja." Rupanya pendekar perempuan tua itu namanya Durgandini. Dia adalah seorang pendekar sakti yang terkenal kejam, membunuh lawannya hingga tewas. Pendekar wanita tua ini terkenal dengan ilmu ajian rengkah gunungnya, yang selanjutnya akan diwariskan kepada pendekar yang bernama Sudawirat. Lalu Durgandini menyuruh teman pendekarnya berbicara maksud kedatangan kepada kakek itu. Ternyata kakek itu bernama Empu Lingsir, dia adalah seorang pendekar sebatang kara, tidak punya keluarga. Lalu pendekar itu berkata, "Jadi begini Empu, kami adalah sekumpulan pendekar yang tidak memiliki padepokan." Empu menjawab dengan muka bingung di wajahnya, "Padepokan?" Sambil terdiam. "Sementara umur kami sudah tua, sudah renta, sudah bau tanah, kami merasa cemas kalau suatu saat nanti ilmu kanuragan yang kami miliki akan musnah begitu saja, karena kami tidak mempunyai murid yang menyerapnya," kata si pendekar tua itu. Dengan wajah bingungnya, Empu Lingsir berkata, "Saya kurang mengerti maksud kalian, dan apa hubungannya dengan saya?" Lalu Durgandini membantu untuk menjelaskannya, sambil menghampiri seorang pria muda, lalu berkata, "Kamu pasti Sudawirat, kamu gagah sekali sekarang, kamu masih ingat aku tidak, Cah Bagus?" Sambil menatap wajahnya, lalu pria muda itu memberi penghormatan kepada Durgandini, sambil berkata, "Tentu Nyai, Nyai sama sekali tidak berubah." Durgandini tertawa sambil membalikkan badannya, lalu pria muda itu merendahkan dirinya sambil berkata, "Awet tua Nyai." Semua orang tertawa, Durgandini terdiam, lalu balik badan, matanya menatap pria muda itu, lalu tersenyum, dan berkata, "Lihat tulangnya, ini benar-benar tulang seorang pendekar, matanya. Aku suka sekali dengan matanya, yang penuh dengan dendam." Lalu seorang pendekar tua menghampiri pria muda itu, sebut saja namanya, Kang Sadewa. Dia menatap mata si pria muda itu, lalu tersenyum, dan berjalan ke belakang pria muda itu, lalu memegang erat bahunya, lalu memegang lengannya, lalu memegang tangannya. Akhirnya si pria muda pun merasa tidak nyaman dengannya, hingga berkelahi. Lalu Empu Lingsir pun melerainya, dan berkata, "Wiraat, jangan bersikap seperti itu sama orang tua." Lalu Kang Sadewa berkata, "Tidak apa-apa Lingsir, aku suka dia, aku benar-benar suka dia, anak ini ada apinya." Adalah hal yang sewaktu-waktu bisa meledak dari dadanya. Lalu Durgandini berkata, "Kami bermaksud, mendidik dia agar menjadi jago dari segala jago, dan menggembleng dia menjadi pendekar yang maha sakti." Sambil memukul-mukul dada si pria muda itu, "Suatu saat nanti, dia akan mampu merajai dunia persilatan di bumi tanah Jawa ini, bukan begitu Cah Bagus?" kata Durgandini sambil tertawa, dan terlihat cemas dari wajah Empu Lingsir dan Lokahita, dengan rencana Durgandini dan kawan-kawannya. Seorang pendekar budek berkata, "Gimana Lingsir, jika kamu mau menurunkan ilmu pamungkasmu, itu akan jauh lebih baik." Lalu Empu Lingsir berkata, sambil terbata-bata, "Terserah anaknya Ki, sebenarnya dia di sini bukan untuk berguru ilmu kanuragan. Saya hanya sekedar memberi tumpangan, karena mereka berdua hidup sebatang kara." Lalu Kang Sadewa berkata, "Bagaimana Nah? Kamu pasti tertarik, untuk dijadikan pendekar yang maha sakti." Dengan tersenyum pria muda itu berkata, "Tergantung, kalau sikap kalian baik kepada saya mau. Tapi kalau kalian kasar saya tidak mau." Sambil menggelengkan kepalanya, Raksa Dewa berkata,
Oh tentu tidak, sambil tertawa, Durgandini berkata, kami semua akan menjadi gurumu, dengan ilmu tingkat tinggi kamu akan mudah membalaskan dendam ibumu. Kamu masih ingat, siapa yang membunuh ibumu, yang ternyata yang menyuruh membunuh ibumu adalah Prabu Anglingdarma, Raja Malwapati. Rupanya Durgandini sedang memprovokasi pikiran pria muda itu. Sambil berjalan pria muda itu berkata, saya mau, tapi Bibi Lokahita harus ikut. Lalu pendekar budek berkata, tidak bisa. Kami hanya butuh seorang jago, bukan sepasang jago, kalau begitu saya tidak mau, kata pria muda itu. Sambil teriak, goblok, kata salah satu pendekar tua itu, banyak orang yang ingin menitipkan anaknya untuk menjadi murid kami. Tapi kami selalu menolak, sekarang kami meminta kamu, malah tidak mau, dasar goblok. Sambil muka kesal di wajahnya, Bibi Lokahita harus ikut, atau tidak usah sama sekali, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Kurang ajar, lalu pendekar budek melerainya dan berkata, jangan banyak tingkah anak muda, kamu bisa celaka. Kalau menolak tawaran kami, akhirnya pria muda itu berkata, hei, saya tidak takut pada siapapun, hingga akhirnya terjadi perkelahian. Dan akhirnya pria muda itu terkena totokan, hingga tubuhnya tidak bisa digerakkan kembali. Si pendekar budek berkata sambil berputar, Nyai kita bawa saja ke rawa bangke. Pria muda berkata, kalian akan mendapatkan mayat saya, kalau memaksa saya pergi tanpa pengasuh saya. Lalu Durgandini berkata, hei Kirgawa, lepaskan totokanmu itu, aku kenal dengan kedua anak ini, mereka ini pernah menjadi muridku. Dan anak gadis ini, pengasuh dia sejak kecil, kalian tahu, dia ini, anak teman kalian Kalawardhana, aku tidak keberatan, kalau mereka berdua, kita gembleng untuk menggegerkan dunia persilatan. Iya, bukan begitu, kata Durgandini, sambil menatap Empu Lingsir, yang seperti ketakutan di wajahnya. Sampai sini kita sudah bisa memahami alur ceritanya, bahwa pria muda itu, adalah Sudawirat, sang pewaris ilmu pamungkas dari golongan hitam, dan Kangsa Dewa adalah pendekar jurus silengan bajing, terkenal dengan jurus tongkat saktinya, dan Kirgawa adalah si pendekar budek, yang terkenal dengan jurus tongkat Raden Sobali. Mereka semua itu dendam terhadap Raja Malwapati, Prabu Anglingdarma, lantaran pernah dikalahkan, saat bertarung memperebutkan seorang tabib muda yang dianggap titisan Dewa Batara Surya. Selanjutnya, singkat cerita, Sudawirat pun mau ikut, bersama Bibi Lokahita. Dan di tempat inilah Sudawirat digembleng menjadi pendekar sakti, dan satu persatu pendekar dari golongan hitam pun menurunkan ilmu pamungkasnya. Pertama pendekar Kangsa Dewa, dia menurunkan ilmu jurus pukulan lengan bajingnya. Kutu Nila Saroya, wah. Memang cerdas anak kutu kampret ini. Waduh, cah bagus. Yuk, yuk. Lalu Kangsa Dewa berkata, gerakanmu belum cepat Wirat, gerakan ke kiri dan ke kanan belum kamu lakukan, terima kasih Paman, kata Sudawirat. Dan melanjutkan kembali latihan kanuragannya. Selanjutnya, Kangsa Dewa menurunkan ilmu tombak saktinya kepada Sudawirat, hingga bisa dia kuasai dengan sempurna. Durgandini, melihat latihan Sudawirat, dia merasa senang, sambil tertawa, dia berkata, kutu bajing, rupanya dia mampu juga menguasai pukulan lengan 10 dewa. Wah wah wah, anak pintar, kata Durgandini, dan terlihat Lokahita pun sangat senang melihat Sudawirat berlatih, sambil tersenyum. Gerakanmu belum cepat, Wirat. Gerakan ke kiri dan ke kanan belum dilakukan. Terima kasih, Paman.
tirulah gerakan tongkatku, Wirat. Kutu bajing. Ternyata dia mampu juga menguasai 10 pukulan dewa. Wah, anak pintar. Sampai akhir ajian rengkah gunung pun dia pelajari dari Durgandini. Awal latihannya, Sudawirat mampu menguasai ajian rengkah gunung, hingga mampu menghancurkan bongkahan batu besar. Ancang-ancang Sudawirat melakukan gerakan ajian itu, dan memusatkan pikirannya hingga ke aliran darah dan urat sarafnya. Mereka pun terdiam sambil seriusnya melihat Sudawirat, lalu menghantamkan tangannya ke tanah. Terlihat ada bayangan menyerupai keluar dalam dirinya, lalu menghantam batu itu, hingga hancur terbelah, dan bayangan itu kembali masuk ke dalam jasadnya. Dan Sudawirat pun terlihat kelelahan. Untungnya, Lokahita segera menghampirinya sambil membawa seteko air dan meminumnya. Lokahita berkata, "Kamu berhasil, Wirat, kamu berhasil menguasai ilmu rengkah gunung itu." "Aku letih sekali, Bi," kata Sudawirat. Lalu Durgandini menghampiri sambil tertawa. Dia berkata, "Tidak apa-apa, Cah Bagus. Memang kalau pertama latihan ajian rengkah gunung, tenaga kamu akan terasa tersedot habis. Tapi semakin kamu sering berlatih, sedotan tenaga itu akan semakin hilang," kata Durgandini sambil tertawa. Hingga larut malam, mereka makan bersama, dan Durgandini berkata, "Kamu boleh menggunakan ilmu dan ajian yang telah kami berikan. Ini kesempatan kamu, untuk menunjukkan diri kamu sebagai pendekar Linuwih Wirat." Lalu Sudawirat berkata, "Akan kubunuh Raja Malwapati dan patihnya itu. Saya akan gunakan ajian rengkah gunung itu jika saya terdesak, Nyai Dot." Dan terlihat wajah Lokahita merasa tidak suka dengan rencana Sudawirat itu. Lalu Durgandini berkata, "Jika kamu mampu membunuh Angling Dharma dan Patih Batik Madrim, maka namamu akan semakin cepat melesat di dunia persilatan. Lalu biarkan negeri Malwapati itu berkabung selama 40 hari 40 malam, setelah itu kamu harus menunggu Suliwa, pendekar muda yang telah membunuh biungmu." Di akhir cerita ini, kita bisa memahami bahwa Durgandini berhasil berusaha memprovokasi pikiran Sudawirat dijadikan pelampiasan dendam mereka kepada Prabu Angling Dharma, Raja Malwapati. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Kita lanjutkan kembali ke episode berikutnya, dan jangan lupa subscribe, like and comment.